suatu jaringan yang terdapat pada permukaan tubuh. Struktur kulit tersebut terdiri dari bagian-bagian dari lapisan anatomi kulit dengan fungsi yang berbeda-beda. Kulit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kulit ari atau epidermis, kulit jangan atau dermis, dan jaringan ikat bawah atau hipodermis. Dermis adalah lapisan luar kulit yang tipis dan avaskuler, terdiri dari epitel berlapis gepeng, bertanduk mengandung sel melanosit, Langerhans dan Merkel. Kekebalan epidermis berbeda-beda pada bagian tubuh. Bagian yang paling tebal berukuran 1 mm, misalnya pada telapak kaki, telapak tangan, sedangkan lapisan tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Sel-sel epidermis ini disebut keratinosit. Kekebalan epidermis hanya sekitar 5% dari seluruh ketebalan kulit. Epidermis mempunyai 5 lapisan kulit. Yang pertama, ada lapisan tanduk yang sering disebut dengan stratum corneum. Yang kedua, ada lapisan bening atau yang sering disebut dengan stratum lucidum. Yang ketiga, ada lapisan berbutir-butir atau yang sering disebut dengan stratum granulosum. Yang keempat, ada lapisan bertaju atau malpighi yang sering disebut dengan stratum spinosum. Yang terakhir ada lapisan benih atau stratum germinativum atau juga sering disebut dengan stratum basal. Subkutis merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda. Menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu, berfungsi menunjang suplai dalam darah ke dermis untuk regenerasi. Fungsi subkutis atau hipodermis melekat ke struktur dasar, isolasi panas, cadangan kalori, dan kontrol bentuk. Dermis merupakan lapisan kulit kedua setelah lapisan epidermis. Berfungsi sebagai organ penerima rangsangan, sebagai organ pelindungan dari kerusakan fisik, dan sebagai pengatur suhu tubuh. Kulit dermis mempunyai 2 susunan stratum, yaitu stratum retikular dan stratum papilar. Selain itu, lapisan dermis mengandung kelenjar sebasea, follikel rambut, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Nah, kelenjar keringat adalah alat utama untuk menyeimbangkan suhu tubuh, berkurang pada suhu dingin dan meningkat pada suhu panas. Manusia memiliki 3 juta kelenjar keringat. Kelenjar keringat dapat ditemukan di dermis, dekat permukaan luar kulit. Dengan aktivitas fisik yang berat, dalam suhu hangat sampai panas, kelenjar bisa mengeluarkan sekitar 2 liter keringat lebih banyak dari biasanya. Kelenjar keringat ekrin tersebar di seluruh permukaan tubuh, tetapi lebih banyak terdapat di telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Keringat yang dihasilkan adalah air yang mengandung berbagai macam garam. Kelenjar ini berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Badan kelenjar terdapat di antara perbatasan kulit epidermis dan dermis. Kelenjar apokrin adalah jenis kelenjar yang banyak mengandung lemak. Kelenjar ini terdapat pada bagian ketiak dan sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar ini dapat menyebabkan bau. Karena aktivitasnya, bakteri yang terdapat dapat memecah komponen organik dari keringat yang dihasilkannya. Kelenjar sebasea. Sebum tak mempunyai saluran dan tak bisa keluar sendiri. Berhubungan dengan folikel rambut yang bermuara dalam sebuah folikelnya, kelenjarnya tak berhubungan dengan folikel rambut langsung ke permukaan kulit. Seperti pada labiominus, kelenjar tersalia, kelopak mata, kelenjarnya terletak dalam dermis dan tidak terdapat kulit. Kulit mempunyai fungsi bermacam-macam untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Fungsi kulit menurut Juanda pada tahun 2007 adalah fungsi proteksi, fungsi absorpsi, fungsi persepsi, fungsi ekskresi, fungsi pengatur suhu tubuh atau termogulasi, dan fungsi pengatur pigmen.